Semua orang bisa menghindar dari sikap sombong, namun tidak semua orang bisa menghindar dari sikap ujub. Itulah konten TikTok yang FYP masuk ke beranda saya. Di bawahnya dijelaskan bahwa ujub itu adalah perasaan yang menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Benar apa yang dikatakan oleh konten tersebut, dan saya juga sangat sering menganggap diri saya jauh lebih baik dibanding orang lain, khususnya dari segi pengetahuan. Karena muncul anggapan saya sudah kuliah di universitas di Jawa yang dianggap mampu membentuk mahasiswa menjadi pribadi dengan pengetahuan dan kepribadian yang lebih baik daripada kampus lainnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang tidak kuliah, sudah pasti jauh lebih baik. Itulah perasaan yang muncul dari dalam hati dan merupakan sikap ujub. Astagfirullah, maafkanlah hamba yang selama ini memiliki penyakit hati ini. Ujub dan rasa sombong kemudian Allah bungkam dengan pengalaman sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan kuliah. Benar yang dikatakan tetangga saya dulu, kalau dibandingkan dari sisi pekerjaan, saya dapat dikatakan sudah jauh dibandingkan dengan lulusan SMA yang sudah bekerja di perusahaan. Tetangga saya berkata, "Mengapa belum bekerja sedangkan saya sudah lulus S2? Lulusan SMA saja sudah pada bekerja." Awalnya saya emosi dengan perkataan tetangga saya, namun saat saya renungkan memang benar apa yang dikatakannya dan itu merupakan fakta. Jadi apa yang harus saya banggakan dengan status S2 saya? Segala macam pengetahuan teoritis yang saya kuasai, faktanya tidak semuanya dapat saya maksimalkan pada kehidupan nyata. Apakah saya menyesal menjadi lulusan magister namun tetap menganggur? Jawabannya pasti tidak, dan saya sangat bersyukur dengan rasa syukur yang bukan karena membanggakan diri dengan mengatakan bahwa setidaknya bisa lulus S2 dibandingkan banyak yang lain tidak pernah merasakan sekolah di bangku kuliah. Syukur di sini bukan karena membandingkan banyak yang tidak seberuntung saya, tapi syukur karena Allah telah memberikan kesempatan untuk sekolah. Bersyukur dengan mencari perbandingan terhadap orang lain hanya mengarahkan kepada sikap ujub yang ujung-ujungnya merasa bahwa dengan sudah berpendidikan S2 kemudian saya lebih baik dari yang lain. Saya tidak bisa berbangga diri dengan status S2 saya. Faktanya banyak yang sudah S2 bahkan S3 yang sampai kuliahnya di luar negeri. Jadi apa yang harus saya banggakan? Alhamdulillah saya sadar bahwa saya tidak boleh berbangga diri dengan titel yang melekat pada diri saya, yang akhirnya membatasi saya untuk melakukan hal yang dianggap rendah apabila dilakukan oleh orang yang sudah kuliah. Saya realistis bahwa saya belum bekerja dan saya perlu uang untuk keperluan hidup saya. Saya harus membuang perasaan malu jika mengerjakan pekerjaan kasar. Akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha sayuran organik waktu itu. Tantangannya memang berat. Pertama harus memikirkan modal, metode penanaman, perawatan, pemanenan, sampai dengan penjualan. Kemudian harus memikirkan bagaimana memutar modal, menerapkan teknologi pada usaha yang saya lakukan. Tapi tantangan yang paling berat adalah sabar dengan komentar tetangga yang mengatakan bahwa saya sarjana gagal, sudah lulus S2 bukannya bekerja malah menjadi petani. Mengapa harus kuliah S2 jika ujung-ujungnya menjadi petani? Memang benar-benar kena mental sebagai sarjana mencoba membuka peluang usaha, karena harga diri seorang sarjana itu saat dia bekerja, dan kasta tertinggi orang yang berpendidikan itu adalah menjadi PNS. Itu sudah lumrah dan sudah menjadi standar bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Seseorang itu belum dikatakan sukses apabila belum bekerja, belum menjadi PNS. Awalnya memang saya down, mencoba meyakinkan orang tua bahwa tidak perlu khawatir dengan omongan tetangga, karena inilah tantangan terberatnya. Saya akan buktikan bahwa walaupun menjadi petani sayur, namun produk yang saya jual dan target market saya berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Setelah 2 bulan berjalan, akhirnya sudah mulai panen dan menjual produk sayuran yang saya tanam. Sayur yang saya tanam adalah sayur organik, di mana mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama menggunakan bahan organik. Pupuk saya gunakan pupuk kompos hasil fermentasi kotoran kambing dan sapi. Obat pengendali hama, saya gunakan cairan mikroorganisme lokal yang saya fermentasi. Sayuran yang saya panen kemudian saya cuci bersih, saya kemas, dan saya kasih label dengan brand Wins produk pertanian waktu itu.
Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas banyak yang senang dengan produk sayuran saya sampai saya kesulitan untuk memenuhi pesanan mereka. Penghasilan per bulan waktu itu memang belum besar namun sudah setara dengan gaji UMR daerah. Saya belajar bahwa yang menjadi pembatas dan penghalang terbesar bukan dari sisi keilmuan, tapi dari rasa gengsi yang ada. Banyak yang tidak berani memulai karena gengsi dan lebih mendengarkan omongan dan tuntutan tetangga. Banyak yang passionnya bukan bekerja tetapi lebih memilih bekerja karena mengejar standar masyarakat yang mengatakan bahwa sukses itu kalau sudah bekerja atau sudah menjadi PNS. Banyak yang akhirnya memilih menjadi pengangguran daripada memulai sebuah kegiatan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ayolah, sekarang saatnya bergerak. Kita tahu bahwa setiap tahun lebih banyak lulusan daripada lapangan pekerjaan yang baru. Jangan hanya berharap menjadi pekerja atau karyawan, bisa jadi nasib Anda bukan menjadi pekerja, tapi malah menciptakan lapangan pekerjaan.